enggak, dia kan salah satu sutradara terbaik Indonesia gitu loh, ya pasti pengen lah. Diam kamu! Ya pasti pengen lah, cuma waktunya aja belum cocok. Begitu tahu bahwa gua akan turun dari helikopter dengan posisi begitu, dengan ketinggian segitu gitu, dia cuma buang muka doang. Udah, nggak komen apa-apa lagi. Terus gue tanya, "Emang kenapa?" Nggak ngomong, diem doang. Tapi kabarnya nih, hubungan kalian yang sudah terputus kembali bersemi. Jadi bukan karena takut terungkap kan, hingga akhirnya pilihan jatuh ke kakak sendiri? Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Setelah mengalami berbagai masalah besar, Reza memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya ke Australia. Azim Said sebagai mantan suaminya memberikan tanggapan atas keputusan tersebut. Peran ganda sebagai bapak sekaligus ibu bagi dua orang putrinya dijalani Aji Mas Said di sela-sela kesibukannya sebagai anggota legislatif. Dan beginilah Aji yang bapak sekaligus ibu saat menghabiskan waktu senggangnya bersama Zahwa dan Aliyah, dua buah cinta dari pernikahannya dengan Reza Artamevia. Bagi Aji, kebersamaan itu terasa begitu lengkap, meski tanpa kehadiran seorang ibu. Rasa kasih sayang yang begitu besar kepada kedua putrinya itu membuat kekosongan akan sosok sang ibu menjadi kian tidak terasa. Selama ini sih saya bisa penuhin sendiri seorang figur ibu itu. Jadi single parent memang tidak ada enaknya sebenarnya. Maksudnya dalam arti kata itu suatu hal yang bukan kita pilih gitu. Tapi ya memang suatu hal yang harus kita hadapi sehingga ya harus kita memang laksanakan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah sih tidak. Saya akan mencoba semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak dengan baik, bukan hanya dari segi pelajaran, ekstra pelajaran aja, tapi juga etika dan moral mereka. Seperti pengakuan Aji, mungkin Zahwa dan Aliyah mampu menepis kerinduannya akan sang ibu yang tidak bisa selalu bersamanya. Tapi kalau Aji, mampukah ia mengusir kerinduan akan sebuah keluarga yang lengkap dengan kehadiran seorang wanita di sisinya? Saya sebagai laki-laki mungkin kadang-kadang terasa memang kekosongan seorang perempuan dalam hidup saya itu. Oh enggak, saya saking sibuknya memang saya tidak berpikir ke arah situ. Apa yang saya miliki ini adalah tabungan akhirat saya dan itu kayaknya sudah segala-galanya bagi saya. Bukan karena rasa trauma kalau ia belum merencanakan untuk kembali menikah. Ia hanya tidak ingin salah langkah. Apalagi wanita yang akan dipilihnya nanti bukan hanya untuk sebagai istri, melainkan sebagai ibu bagi dua putrinya. Kalau masalah perempuan, itu harus mencintai anak-anak saya. Baru saya fokuskan. Kalau bisa sih jangan dari artis, kalangan artis. Karena saya mencari seorang ibu benar-benar buat anak-anak saya. Namun apapun langkah yang akan dipilihnya nanti, sosok Reza Artamevia sebagai ibu sejati bagi Zahwa dan Aliyah tidak akan pernah tergeser. Itulah sebabnya, meski telah resmi berpisah, Aji masih menjalin hubungan baik dengan mantan istrinya itu demi buah cinta mereka. Terakhir ketemu hari Senin. Tiap hari Senin aja Mas Aji? Enggak, kemarin kebetulan aja hari Senin. Ya, emang untuk anak-anak, bukan untuk saya. Mengenai rencana Reza yang akan menimba ilmu di negeri seberang, ia mengaku sudah mendengarnya. Namun hingga kini, ia belum berniat membicarakan hal itu kepada kedua buah hatinya yang akan semakin jauh dari sang ibu. Saya mendengar sih, tapi itu adalah urusannya dia. Urusan saya adalah bagaimana saya bisa mengatasi masalah saya sendiri. Anak-anak sih tidak pernah melihat infotainment sih, jadi mereka kayaknya tidak tahu apa-apa. Persiapan penyanyi Shanty untuk meluncurkan album barunya tidak mengalami kendala yang serius. Terbukti mantan kekasih dari Dimas Jai ini mempersiapkan segala sesuatunya dengan tepat waktu. Beginilah aktivitas Shanty Minggu tengah hari bolong kemarin. Bolak-balik ia memanjat genting lalu menjatuhkan diri dari atas puncak tertinggi rumahnya.
Ia bukan sedang memperbaiki genteng bocor. Karena sesudah itu, Shanti langsung mengeluarkan motor favoritnya dan melaju dengan kecepatan tinggi masih di tengah terik matahari. Semua adegannya itu nyaris seperti sebuah film action. Tepatnya film berdurasi pendek yang akan diputar saat launching album terbarunya nanti. Demi sebuah perbedaan dan kreativitas, Shanti rela mempertaruhkan keselamatan dan melakukan semua adegan berbahaya itu. Kakak gue tuh ngerti bahwa gue tuh suka banget sama motocross, sama rappelling gitu. Kita udah pernah ngelakuin dulu-dulu tapi udah lama banget enggak gitu. Dan waktu gue bilang sama dia gue pengen bikin launching tapi gue pengennya sesuatu yang beda. Gue nggak mau bikin cuman kayak showcase atau konser biasa gitu. Gue pengennya ada actionnya lah gitu, ada sesuatu yang bedanya sebagai tontonan. Terus dia datang ke gue dengan ide ini. Lagi-lagi demi sebuah kreativitas, ia pun berjuang keras melawan rasa takut akan ketinggian. Yang masalah adalah buat gue tuh ketinggian gitu. Gue tuh sebenarnya akrofobik gitu, takut dengan ketinggian. Kalau misalnya di mall ngeliat ke bawah naik lift gitu gue nggak berani gitu. Kalau misalnya naik gedung bertingkat tuh gue nggak berani ngeliat ke bawah. Nah sekarang ini gue latihan di rumah tadi ketinggiannya cuma 8 meter. Besok itu dari helikopter tingginya sekitar 3 atau 4 kali lipat gitu. Ya kita lihat besok. Sejujurnya gue takut banget mbak. Tadi kalau lihat pertama kali gue latihan sebelum yang tadi udah lancar, tuh gue sampai nangis di atas atap. Tuh gue nggak berani ke pinggir gitu ngeliat tuh nggak berani gitu. Cuman ya doa sama semangat aja yang ngedorong terus teriak-teriakin ke bawah, ayo neng gitu-gitu. Kalau nggak mungkin dari tadi gue cuma megang besi gitu doang. Kalau motor cross jangan pikir ia takut. Justru mengemudikan motor inilah yang menjadi adegan favorit Shanti. Maklum saja, diam-diam rupanya ia hobi dengan motor yang satu ini. Kakak gue sebenarnya yang suka duluan, terus gue jadi ketularan gitu. Dan gue ketagihan sejak saat itu, walaupun sampai sekarang nggak jago gitu, sama sekali nggak jago, masih jatuh-jatuh, masih biru-biru kanan kiri. Tapi gue seneng, jatuhnya itu jatuh seneng gitu, bukan jatuh kapok sakit terus nggak mau lagi, nggak lagi. Ya hitamnya iya, biru-biru iya, baret-baret iya, tapi nggak tahu kalau udah seneng ya seneng aja gitu kan. Semua adegan berbahaya itu terasa ringan dengan kehadiran sang kakak sebagai sutradaranya. Tapi kok KKN sih, Shan? Gue pikir gue di tangan dia safe lah gitu. Dan sebagai seorang kakak pasti lebih ngelindungin adiknya lah ya daripada misalnya orang lain atau apa gitu. Jadi gue percaya banget sama dia gitu. Kalau ada apa-apa pun pasti dia yang deg-degan duluan gitu. Walaupun sebenarnya dia melakukan satu kejahatan sama gue. Dia itu baru memberitahu bahwa ketinggian helikopter itu akan 30 meter, bahwa naik motor harus begini, harus begitu, harus ngepot, harus gini, harus ngetrek gitu-gitu, itu baru tadi malam. Nggak ada niat mempergunakan jasa sutradara kondang Dimas Jayadiningrat yang mantan kekasih kamu itu loh. Ada, lari ke situ lagi. Pusing. Kenapa ya? Kenapa ya? Bikin film dia mbak. Ya kenapa enggak, dia kan salah satu sutradara terbaik Indonesia gitu loh. Ya pasti pengen lah. Diam kamu. Ya pasti pengen lah, cuma waktunya aja belum cocok. Begitu tahu bahwa gue akan turun dari helikopter dengan posisi begitu, dengan ketinggian segitu gitu. Dia cuma buang muka doang. Udah, gak komen apa-apa lagi. Terus gue tanya, emang kenapa? Gak ngomong, diem doang. Tapi kabarnya nih, hubungan kalian yang sudah terputus kembali bersemi. Jadi bukan karena takut terungkap kan, hingga akhirnya pilihan jatuh ke kakak sendiri? Ada deh, mau tahu aja. Udah. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Inilah pilihan kabar yang kami persiapkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Tidak hanya pandai menyanyi, Teresia Ebena Ezeria Pardede yang akrab dengan sapaan Tere ternyata punya minat yang cukup besar terhadap dunia pendidikan. Itulah sebabnya bersama beberapa orang temannya, Tere membangun sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi pendidikan. Kegiatan usahanya itu kini tengah giat-giatnya ditekuni Tere, di samping kesibukannya mempersiapkan album ketiganya. Apa yang membuat ia tertarik menjadikan dunia pendidikan sebagai salah satu ladang usahanya? Berikut penuturan Tere yang kami temui usai mengisi acara di salah satu stasiun TV swasta. Kebetulan juga sesuai dengan ilmu yang sudah aku dapatkan di kampus ya tentang menginformasikan ya, komunikasi kan, promotion company, dan itu juga related dengan apa yang aku suka saat ini.
Sulitnya mendapat pengetahuan mengenai sebuah institusi pendidikan menjadi salah satu pemicu Tere dan teman-temannya membuat perusahaan ini. Kita mau bikin sebuah promotion company yang tugasnya tidak hanya